Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan kembali di acara yang mudah-mudahan lewat kesehatan Islami ini akan membuat kita semakin mampu menjaga diri, lahir batin sehat ya. Dan seperti biasa akan hadir sahabat kita Bung Alfian dari Rumah Sehat Indonesia yang sudah ada di ujung sana. Dan karena ini Zoom, mungkin bisa diinformasikan nggak bisa telepon langsung ya. Oke, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah. Ya, meskipun cuma terlambat beberapa saat, tapi mudah-mudahan bahasan kita persisnya terkait dengan gangguan metabolisme gimana nih? Ya, sama kebugaran. Halo? Kelompok gangguan Kebugaran. metabolisme dan kebugaran. Untuk semua umur atau untuk usia tertentu? Semua umur pastinya. Yang pasti orang-orang tua lah ya, mau mulai 40 ke atas Mhm. ya. Kalau kebugaran kan anak-anak muda ya, gitu. Baik, Ikhwan Ahwat, apakah yang menyebabkan gangguan terkait dengan metabolisme dan kebugaran pada kita? Apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana cara mencegah atau menanggulanginya? Yuk kita simak sepenuh hati. Perasaan juga dipakai agar kita paham banget ya. Bung Alfian, silahkan. Baik, terima kasih Bu Noning dan operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat ketemu kembali di bulan bulan pertama ya dari minggu ketiga ya. Jadi jatuhnya ini minggu ketiga ya, Sabtu ketiga ya. Eh, Tidak lupa kita sampaikan salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Ya, hari ini kita mau membahas tentang gangguan metabolisme. Ya, jadi umur 40. Halo, kedengeran kan suaranya? Halo, halo, kedengeran? Jelas? Oh, ya, udah, aman. Jadi metabolisme ya, kita kan sudah umur-umur ya 40 tahun ke atas ya karena makan-makan yang 4 sehat 5 sembarangan ya biasanya itu sudah mulai degeneratif ya tipe 2 ya apa sekunder ya bukan primer. Kalau primer ini biasanya dari awal turunan ya, nah itu bisa primer. Tetapi kalau ini yang bahas kita metabolisme berarti yang sekunder ya biasanya. Nah, tapi nanti biasanya genetik juga akan berpengaruh ya. Nah, apalagi sekarang sudah banyak lagi yang lebih parah anak kecil ya. Anak kecil sekarang sudah mulai kena ginjal akut ya, kena diabetes ya. Jadi anak kecil pun bisa ya sekarang. Jadi fenomena sekarang anak-anak kecil tuh suka minum soft drink ya, Mhm. apa minuman kemasan ya, minuman kemasan, jajannya minum kemasan, ke warung minum kemasan ya, tiap hari ya, harian, bulanan, tahunan ya, akhirnya terjadilah gula ya, gula yang diakibatkan oleh sekunder ya, akibat dari berlebihan ya. Nah, akibatnya nanti ke ginjal ya, karena arteri renalis itu akan tersumbat ya, akhirnya ginjalnya bermasalah, fungsinya menurun, ya akhirnya nanti cuci darah, ya kalau sudah terbiasa. Nah, tapi kita di sini bahas ke arah degeneratif ya metabolisme. Tapi nggak apa-apa, itu pengetahuan supaya ibu-ibu, pemirsa, pendengar hati-hati dalam memilih makanan dan minuman buat anak-anaknya. Ya, Mhm. sekarang tidak terkontrol banget ya minuman ya di luar itu yang namanya manis kan seneng, orang pasti seneng manis ya. Apalagi
sugar manis ya, tambah manis kan seneng dia. Nah, itu jadi ya harus kita yang memberikan warning, memberikan arahan, memberikan masukan ya. Kalau bisa dibeliin tumbler tuh yang gede air putih ya. Anak saya tuh bawa tumbler gede di air putih ya. Mhm. Kalau dia dari kecil sih, kalau sekarang sudah ngerti ya. Kalau dulu dia beli permen, ih makan racun, saya bilang, ih minum racun, saya bilang. Akhirnya dia sendiri paham ya, dengan bercanda ya. Terus kita bilang nih, kalau dewasa kita kasih arahan ya. Kalau anak-anak masih bisa kita panis ya. Nah, itu lebih gampang ya. Tapi kalau sudah dewasa, kita berikan arahan. Insya Allah dia mau ya. Nah, ini kita akan membahas tentang hipertensi ya atau darah tinggi. Ya, darah tinggi itu di atas diastoliknya 90, sistoliknya lebih dari atau sama dengan 140 dikatakan hipertensi ya. Nah, hipertensi ini tekanannya tinggi ya berarti jantungnya bisa bengkak ya, elongasi aorta ya karena tekanan pompanya kuat ya. Pompanya kuat, jantungnya medok ya. Oke, maaf Bung Alfian, bisa mohon waktu sedikit, ini ada kendala teknis, Oke, jadi ada sesuatu yang juga harus diperbaiki dulu. Oke? oke, siap, Kita siap. jeda sejenak. Oke, oke. Oh, diisi prolog aja. Sebentar berarti. Oke deh kalau gitu. Jadi hari ini Ikhwan Ahwat terkait dengan kelompok yang mendapatkan gangguan dari metabolisme dan kebugaran. Itu tadi kita sudah dengar ya, 40 tahun ke atas. Bukan berarti yang di bawah 40 tahun nggak boleh dengar. Dan ternyata Ya. Nuning cukup segini aja ngomongnya. Oke, Bung Alfian silahkan kita lanjutkan. Sudah beres. Oke, Oke. udah beres ya. Nah, Mhm. jadi ya itu tadi ya kita ngomong yang degeneratif ya berarti orang-orang 40 tahun ke atas biasanya ya. Nah, tapi ya nggak bisa kita dikte juga 40 tahun ke atas kena ya. Di bawah pun sudah banyak ya karena faktor makanan dan minuman ya yang instan, yang gulanya tinggi ya, yang berlemak ya. Kemarin saya ada pasien 26 tahun sudah jantung. Ya ada juga Oh. ya itu jadi tidak menutup kemungkinan kalau sekarang ya biasanya dulu 40 tahun ke atas ya. Ya itu. Nah, jadi penyebabnya adalah ya genetik bisa ya, terus dia tinggi garam ya, rendah serat, kurang olahraga dan berat badan berlebihan ya karena dia tinggi garam ya, natrium klorida, terus ada radikal bebas ya, ada lemak ya, seratnya kurang, olahraganya kurang ya, terus BB-nya berat ya. Akhirnya lemak itu menekan pembuluh darah sehingga terjadi vasokonstriksi ya, vasokonstriksi menyempit pembuluh darah, akhirnya tensinya naik ya. Resiko meningkat seiring bertambahnya usia. Iya, ya karena pembuluh darah kita lama-lama kalau kita kena lemak terus ya, tensinya Mhm. rapuh, pembuluh darah itu rapuh, getas kayak kita kabel-kabel ya, kabel kita bayangkan kabel nih, kabel ditaruh di luar ya. Nah, lama-lama kabel itu kan getas ya, rapuh ya. Nah, dimakan usia. Nah, seperti itu juga pembuluh darah kita kalau kita nggak jaga ya. Nah, pembuluh darah itu bisa rapuh ya, getas ya. Nah, akhirnya dia akan terjadi tromboksan ya. Pertama lemak ya, ada sel foam di situ menyempit, akhirnya getas ya, pecah, tromboksan, akhirnya nutup pembuluh darah ya, menyempit. Nah, itu bisa resiko jantung, resiko stroke ya, di samping dari tensi ya. Kebiasaan rokok dan konsumsi alkohol yang berlebih ya, udah jelas ya karena radikal bebas ya. Gangguan medis seperti penyakit ginjal atau diabetes atau fungsi organ atau hormon ya. Nah, diabetes ya pasti induk segala penyakit itu diabetes. Makanya hati-hati yang diabetes harus kontrol gulanya. Karena gula itu karamel ya, gula itu karamel, dia tidak bisa menjadi energi, akhirnya dia akan menumpuk di pembuluh darah ya. Nah, menumpuk di pembuluh darah akibatnya apa? Jadi plak ya, jadi karamel ya. Akhirnya pembuluh darahnya nyempit ya. Nah, gangguan ginjal ya bisa juga karena hipertensi itu ada mekanismenya di angiotensinogen ya. Nah, jadi ada pengaruhnya. Hormon juga bisa kalau kita sering-sering stres ya, hormon kortisol ya. Jadi akhirnya berpengaruh ya, tensinya naik ya. Kita lagi banyak pressure, tensinya naik. Ada pasien saya tuh pas saat dia stres dia gulanya naik ya,
nggak turun-turun ya, ya digali, 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 digali karena ada masalah di orang tuanya, tinggal sendirian dan jadi kepikiran ya. Nah itu makanya tadi pengobatan itu secara menyeluruh ya, jadi bukan hanya kita obatin bodinya ya, body, mind, soul, spirit dan energi ya, bodinya, mind, pikirannya, soul, jiwanya ya, spirit, semangatnya ya, energinya ya, berkumpul dengan orang-orang yang positif ya, mendengarkan radio Rasil ya. Nah, ini kan positif ya, menjadikan energi yang bagus ya itu. Oke. Nah, gejalanya ya hipertensi, gejalanya ada yang tekuknya sakit, kepalanya sakit sampai ke belakang ya. Jadi kadang-kadang di dari kening ke belakang biasa tensi itu ya. Itu sakit biasanya ya. Nah, kalau ada juga yang nggak ada gejala ya, hati-hati yang nggak ada gejala ya. Banyak juga, oh Pak Alfian saya 200 nggak ada gejala. Nah, itu lebih bahaya ya, karena kalau yang bergejala kan enak, dia pusing, sakit kepala ke belakang ya, kadang ya nyeri dada juga ya. Nah, tapi yang nggak bergejala itu hati-hati ya, karena yang nggak bergejala ini lebih silent ya. Makanya kalau ada tensi, kita bisa tensi di rumah sendiri ya. Nah, ini ada herbalnya ya yang bisa membantu untuk pelebaran pembuluh darah ya. Ada daun alpukat ya, ada daun jambu beji, jambu mede, ada umbi bawang putih ya, ada daun kumis kucing, ada buah mengkudu ya. Yang banyak digunakan adalah umbi bawang putih ya. Tapi hati-hati bagi yang asma atau dia ada alergi ya, ada bau badan ya, pasti akan berpengaruh ya. Tapi bawang putih ini bagus banget ya, karena dia bisa anti hiperlipidemia ya, dia bisa antioksidan, dia bisa sebagai anti arteriosklerosis ya, menghilangkan plak-plak ya di pembuluh darah ya. Ada lagi peluru air seni ya. Kenapa kita butuhkan? Karena kan NaCl natrium kloridanya kebuang, tensinya turun ya. Nah, akar alang-alang ya, buah belimbing ulu, daun pegagan, daun teh ya. Nah, bisa juga kita turunkan HB ya. HB turun, tensi rendah biasanya. HB-nya yang misalnya yang terlalu tinggi 16. Nah, itu bisa kita turunkan HB-nya dengan apa? Dengan terapi lintah misalnya. Terapi lintah kan punya enzim ya. Nah, enzimnya itu bisa ngencerkan darah ya. Nah, selebihnya kita donor boleh ya. Donor darah ya, pasti tensi akan turun ya. Penenang. Nah, kalau kita stres, nah stres ini kan ada hubungan dengan tensi tinggi ya. Kita gunakan ketumbar, pula ya, dadap ayam ya, pala. Nah, biasanya kita gunakan pala ya, pala atau palerin ya. Nah, itu sering digunakan untuk menenangkan. Nah, kalau kita tenang, berarti tensi kita juga akan stabil ya. Jadi tensi ini karena hormon bisa ya, stres ya, berlebihan, kurang tidur ya. Nah, akhirnya pasti tensi meningkat karena gangguan di tubuh kita, metabolisme kita keganggu ya. Oke. Nah, ada lagi apa nih? Lemak darah ya, lemak darah nih bahasa umumnya emiknya ya. Nah, tapi kalau bahasa kedokterannya adalah hiperlipidemia ya. Kolesterol tinggi ya, kolesterol total yang tinggi, HDL yang rendah, LDL yang tinggi, trigliserid yang tinggi. Nah, itu namanya hiperlipidemia atau lemak darah kalau bahasa emik ya. Nah, faktornya apa? Ya pasti makan yang sering-sering yang berlemak ya, empat sehat, lima sembarangan ya. Ud- Udang, kerang, cumi, kepiting ya, kuning telur ya, terus apa lagi? Martabak ya, keju, coklat, ya nasi uduk, ya. Nah, itu yang berlemak-lemak ya pasti akan menumpuklah lemak. Nah, lemak itu akan lama-lama dia jalan di pembuluh darah. Saat ya. Sewaktu-waktu ada radikal bebas, endotel itu akan merenggang. Dia akan masuk situ, ya, nempel, ya. Nah, disitulah dia akan menjadi sel foam, menjadi lemak, ya. Akhirnya tinggi, nutup pembuluh darah, akhirnya pecah karena kayak ketarik itu. Jadilah tromboksan, nutup lagi. Nah, itu full total oklusi atau total stenosis ya, kalau kalau bahasa medisnya ya. Jadi penutupan sempurna dari pembuluh darah ya. Nah, caranya apa? Ya kita jaga makanan kita ya. Kalau kita gemuk kita turunkan. Ini saya berlomba-lomba nih ya. Belum turun juga ya. Baru turun 8 kilo nih, susah banget turun lagi ya.
Nah, kurangnya olahraga atau gaya hidup yang kurang aktivitas fisik, ya pasti ya. Karena kalau kita olahraga, pembuluh darah kita lebih lancar, ya. Aliran darah kita lancar, darah itu bawa nutrisi dan oksigen, sehingga asupan oksigen kita semakin bagus, ya. Darah kita semakin bagus, ya. Terus merokok, ya udah otomatis tadi ya radikal bebas, ya. Merokok ini pasti akan menjadikan radikal bebas sehingga celah endotel tadi merenggang, akhirnya terjadilah plak, ya. Faktor genetik juga bisa, ya. Kalau misalnya dia memang pembuluh darahnya sempit, ya kadang-kadang dia makan yang berlemak dikit, langsung dia terjadi plak, ya, langsung terjadi penyumbatan, ya. Nah, ini ada gejalanya. Nah, ada yang sampai pingsan, ya, karena pasokan oksigennya kurang, ya, karena lemak tadi nutup pembuluh darah, pasokan oksigennya kurang, pingsan, ya. Di otak bisa menjadi infak, bisa pecah, ya. Kalau pecah koma langsung, ya. Tapi kalau dia infak, kalau dia sudah jalan embolinya dia akan siuman, ya. Tapi kalau infak pecah biasanya dia pingsan karena darahnya itu kemana-mana, menekan otak, ya. Atau penyumbatan jantung, ya bisa tiba-tiba jantung yang left main atau yang right coronary-nya yang utamanya, ya, utamanya tersumbat, ya. Kalau yang bawah-bawahnya tersumbat, ya mungkin sesaat, ya, dia siuman, tapi kalau yang utama itu langsung anfal, ya, langsung bahaya, ya. Nah, berat ditekuk, ya, kalau tensi tadi sampai ke depan biasanya, ya, dari belakang ke depan. Tapi kalau di kolesterol, lemak itu biasanya ditekuk di pundak, ya, berat banget, ya. Tapi ada juga yang nggak bergejala, ya. Ada yang nggak bergejala. Nah, kalau yang nggak bergejala dia agak hati-hati. Terus kesemutan, ya, kesemutan di tangan, dua-dua, ya. Rasa kayak ada semut-semut lah, ya, semut-semutan. Nah, ada lagi santoma. Santoma itu yang lebih ciri khas di bawah mata ini, di pinggir mata, saya ngomong. Di pinggir mata di sini, di dekat hidung sini, ya. Nah, di atas di bawah alis dikit, nah itu kayak bercak-bercak. Nah, itu biasanya menandakan dia pernah kolesterol tinggi, ya. Di sini, ya, di dekat di bawah alis, dekat hidung, dekat mata, ya. Nah, biasanya itu menandakan dia pernah kolesterol tinggi, ya, itu. Nah, itu ciri khasnya. Nah, ada herbal yang bisa menghambat absorpsi lemak, ya. Jambu biji, ya, garcinia, ya, daun teh, temulawak, ya, kunyit juga bisa, ya. Bawang putih bisa, ya. Bawang putih dimasukkan ke dalam sintesis lemak, ya, di bawahnya itu ada sintesis lemak, bawang merah, bawang putih, ya, angka, jati Belanda. Nah, biasanya gunakan bawang putih, daun teh boleh, temulawak boleh untuk kolagoganya sehingga lemak itu disalurkan menjadi bantalan sendi, vitamin D. Sebenarnya lemak itu bermanfaat, ya, asal nggak berlebih, ya. Lemak itu untuk bantalan kita. Misalnya kita di bawah kulit ada bantalan lemak, ya, kalau kita jatuh kan lemak duluan kan ketimpuk, ya. Makanya kalau orang gendut kena ketimpuk masih aman dia. Lemaknya lebih tapi berlebihan, ya. Nah, terus kalau vitamin D, nah vitamin D juga, ya, dari lemak juga, ya. Sintesis lemak itu vitamin D, ya. Jadi lemak itu sebenarnya berfungsi, bermanfaat, ya. Tapi kalau berlebihan nggak boleh, ya. Berlebihan itu yang bermasalah, ya. Nah, penurunan kadar lemak darah, ya, bisa pare, buah belimbing wulu, buah mengkudu, asam jawa, rosella. Rosella boleh tapi jangan sering-sering. Rosella ini akan hepatotoksik, ya, SGOT, SGPT-nya tinggi, ya, nantinya kalau dia sering-sering, ya. Kalau menurut saya bagusnya tetap bawang putih, ya, daun teh, temulawak, kunyit, ya, terus seledri, ya, terus sambung nyawa, ya, di sini nggak ada sambung nyawa, ya. Nah, itu bagus untuk daun sukun, ya, untuk kolesterol, untuk lemak, ya. Tapi rasanya bisa turun kalau lagi tinggi banget, tapi jangan menjadikan harian, ya, maksudnya jangka panjang, ya, karena dia akan meningkatkan SGOT, SGPT, fungsi hatinya terganggu, ya, sama kayak buah manggis, ya. Buah manggis tuh kulit buah manggis, nah itu juga antioksidannya tinggi. Kalau kita makan mau sakit mau flu, itu enak langsung badan, ya, tapi dia hepatotoksik, ya, kalau dia jangka panjang, ya. Nah, itu kita harus tahu interaksi herbal, ya. Nah, ini ada diabetes, ya, ternyata dibahas juga diabetes, ya. Jadi degeneratif semua dibahas di sini, ya. Kencing manis, kalau bahasa emiknya kencing manis, ya. Kenapa kencing manis? Karena kencingnya mengandung gula, ya. Makanya orang dibuat diimporkan, oh, kencing manis karena bisa dikerumutin gula, dikerumutin semut, ya. Karena memang benar
Jadi Allah tuh menciptakan tubuh kita tuh sempurna, ya. Apabila ada yang berlebih akan dibuang, ya. Gula tinggi akan dibuang melalui kencing, ya. Makanya kencingnya itu mengandung gula, mengandung glukosa, ya. Akhirnya dibuang, ya. Ya semutan karena mengandung gula, ya. Nah, karena sudah berlebihan, ya. Nah, faktor penyebabnya ya bisa genetik, ya, bisa keturunan dari keluarga yang punya riwayat diabetes, ya. Kelebihan berat badan utama, ya, karena berat badan yang berlebih itu mengakibatkan kegangguan ke pankreas biasanya, ya. Jadi sensitivitas insulin reseptornya terganggu, ya. Kurang aktivitas fisik, ya, karena hubungan dengan lemak, aliran darah, ya. Terus makanan yang manis, ya, makanan yang manis, ya, tepung-tepung, ya. Resiko diabetes bertambah usia, iya, ya, karena usia kita itu degeneratif, ya, menurun, ya, makanya semakin kita usia tua, semakin kita mengurangi asupan makanan yang mengandung gula, yang mengandung kalori tinggi, yang mengandung lemak, ya, karena semakin tua itu pertama tubuh kita sudah semakin pelan, ya, gerakan kita semakin lambat, ya. Nah, akhirnya apa? Asupan kita sama dengan kita masih muda, ya. Akhirnya input dan output nggak sama, ya. Tapi kalau inputnya sedikit, outputnya banyak, itu akan aman. Nah, kayak orang bertani, ya, dia inputnya banyak, tapi outputnya banyak juga. Itu boleh juga, ya. Nah, kalau kita nih habis degeneratif kan habis pensiun, ya. Habis pensiun makan sama, tapi udah nggak begitu bekerja. Misalnya dia turun naik tangga atau jalan, ya. Ya di rumah doang kan nggak ngapa-ngapain, ya. Nah, akhirnya pasti akan resiko kena diabetes atau kolesterol, ya, biasanya gitu, ya. Makanya kita bahas penyakit degeneratif atau metabolisme, ya. Gaya hidup tidak sehat, ya. Pola makan tidak sehat, ya, 4 sehat 5 sembarangan, ya, merokok, alkohol, ya, udah jelas Bu Nuning ketawa tuh kalau 4 sehat 5 sembarangan, ya. Itu ikon Bu Nuning. Jadi kalau kalau dengan Pak Alfian kenal 4 sehat 5 sembarangan. Ya. Ya, tekanan darah tinggi atau hipertensi yang tidak terkontrol, ya, ya, gangguan produksi insulin, ya, karena kalau kita sudah tipe 2 degeneratif itu insulin kita tuh tidak bekerja dengan sempurna walaupun ada pabriknya ada, cuman jumlahnya kurang, ya, akhirnya mau untuk masuk sel target untuk jadi energi tidak bisa, akhirnya terkumpul di hati, di otot, ya, terus lama-lama di pembuluh darah karena numpuk, ya, berlebih, ya. Nah, kalau tipe 1 pabriknya sudah rusak, ya, itu beda cerita. Makanya dia butuh insulin dari luar, ya, karena sel beta pulau Langerhansanya sudah rusak, ya. Oke, nah ini ada ini gejalanya dulu, ya, pastilah polidipsi, ya, haus, ya, karena dia sering kencing, ya, poliuri dia kencing melulu, ya, polifagi dia sering makan tapi nggak jadi energi, makanya dia sering lapar, ya. Penurunan berat badan, iya, ya, karena dia tidak jadi energi, akhirnya lemak yang dipecah, ya, lemak dipecah, namanya gluconeogenesis, ya, jadi dia makan tidak jadi energi, akhirnya dia sering lapar, lapar pun tidak menjadikan energi, akhirnya lemak dipecah, akhirnya dikurus. Nah, dia kencing-kencing pasti orang gula tinggi karena Allah tadi menciptakan kita stabil, homeostasis, ya, namanya itu, ya, menyimbangkan. Nah, cuman kita yang nggak ngerti, ya, bahasa-bahasa alam itu kita nggak ngerti, ya. Nah, dia akhirnya kencing, ya, kencing pasti haus, ya kan, makanya polidipsi, polifagi, poliuri, ya, itu penurunan berat badan, ya, pasti, ya. Makanya orang diabetes yang tinggi yang tidak terkontrol dia kurus, ya, bukan kurus karena sehat, ya, kurusnya karena diabetes, ya, ya. Jadi itu tambahan ilmu, ya. Penurunan gula darah, ya. Nah, ini untuk menurunkan gula darah, ya, bisa daun alpukat, daun jambu mede, ya, umbi bawang putih, kunyit, ya, sambiloto, ya, sambiloto masuk di insulin, ya. Sambiloto, ciplukan, buah mengkudu, kayu manis, ya, kayu manis satu lagi. Kalau saya gunakan sambiloto, kayu manis, brotowali, daun sendok, ya, ini untuk diabetes, ya. Perangsang kepekaan reseptor boleh sambung nyawa ditambahin sambiloto, ya, udah jelas sambiloto itu kerja sama kayak metformin, ya. Menghambat penguraian karbohidrat. Nah, jadi kalau kita untuk gula, ya, pertama kita harus bisa meningkatkan sensitif insulin. Kedua, dia bisa meningkatkan kepekaan reseptornya, reseptor insulin. Ketiga, bisa menguraikan karbohidrat, ya. Jadi karbohidrat itu tidak tersimpan
di hati dan di otak terlalu banyak dan tidak terserap di pembuluh darah. Nah, kita gunakan apa? Meniran, jombang, buncis ya atau kedelai ya. Tapi bagi yang nggak ada asam urat ya. Meniran nggak boleh sering-sering juga bagi laki-laki ya karena dia akan jadi impoten ya. Memang meniran ini banyak digunakan untuk daya tahan tubuh ya, tapi kalau kita laki-laki bisa impoten ya. Nah, ini tambahan ilmu ya. Mhm. Ada lagi kegemukan. Nah, kegemukan. Nah, ini ngomong sendiri nih kegemukan ya. Saya ini kegemukan ya. Turun susah juga ya. Udah 8 kilo turun tapi susah banget turun lagi ya. Nah, ini kegemukan ini akan ya pasti ya. Waktu saya 98 itu mager. Magernya apa? Lutut sakit ya, ankle sakit ya. Nah, karena terlalu over ya. Wah, ini bahaya. Saya ngobatin orang bisa saya yang sakit ya. Akhirnya saya memanajemen tubuh sendiri, pikiran sendiri ya. Jadi saya coba intermittent dari jam 5 sore atau jam 6 sore, saya udah nggak makan, besoknya saya baru makan jam 9 ya. Kalau nggak ada kerjaan jam 12 ya. Memang turun ya. Sama olahraga berenang, saya suka berenang ya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Kalau nggak jalan ya. Nah itu lumayan turunnya ya, turun 8 kilo, sekarang 90. Nah target saya 70 ya, jadi masih berjuang ya, berjuang ya. Nah, ini faktornya apa? Ya, karena sudah keenakan makan, ya, keenakan makan. Keenakan makannya ya orang Sumatera tahu sendiri ya. Makanannya pasti ketemu nasi ya. Nah, istri orang Padang ya, makanya enak juga ya. Nah, jadi karena keenakan makan ya. Nah, keenakan makan masuk lebih banyak daripada output yang tadi saya bilang ya. Makanya sekarang saya kurangin input, outputnya saya tambahin ya. Dengan apa? Dengan intermittent tadi ya, kurangin masukan makan. Jadi kan biasa lebih dari 13 jam ya. Kalau 6 ke 6 kan 12. Berarti kalau saya jam 9 berarti 15 jam ya. Jadi cuman waktu makannya di 15 jam berarti tambah 24 9 jam ya. Berarti makannya di 9 jam. Kalau sampai jam 12 makan saya cuma 6 jam ya. Jadi inputnya dikurangin, outputnya dengan berenang, dengan jalan ya. Jalan aja kalau kita gemuk jangan lari ya. Apalagi lari dari kenyataan ya. Jangan ya. Jadi kalau gemuk ini jangan lari ya karena high impact ya. Kalau gemuk kita lari, lutut kita kena ya. High impact. Tuh, 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 tuh. Kalau nggak saraf kejepit ya. Jadi bagusnya jalan aja. Jalannya cepat ya, jalannya cepat, bukan cepat banget ya. Maksudnya jalannya lebih cepat, bukan jalan nyantai ya, bukan kayak pengantin baru ya jalannya ya. Ya cepat maksudnya. Nah terus usahakan 30 menit nggak berhenti. Jangan 10 menit ada tetangga kita ngobrol dulu. 10 menit ada lontong lewat kita makan dulu ya nggak boleh. Jadi dia harus 30 menit ya supaya kalorinya kebakar ya. Kalau lebih dari 30 menit lemak biasanya dibakar. Lebih dari 1 jam protein dibakar. Nah kalau lebih 1 jam menurut saya harus tambah protein ya. Misalnya putih telur atau apa. Orang fitness kan lebih ya. Karena Mhm. protein dibakar. Protein itu berguna buat kita, metabolisme kita ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan protein lebih dari 1 jam, mending tambahin putih telur ya. Tapi kalau kita belum sampai 1 jam, udah nggak apa-apa, nggak pakai ya. Jadi kita membakar lemak setengah jam itu. Untuk membakar kalori setengah jam. Lebih dari setengah jam membakar lemak ya. Nah itu jadi 10 menit ya terus sampai 30 menit. Jangan 10 menit ngerumpi, 10 menit makan lontong, 10 menit apalagi ya. Itu nggak jadi ya. Tuh, oke. Nah, terus kita konsumsi makanan yang pola makan tidak sehat. Oh, ini penyebabnya ya. Penyebabnya ya pasti ya pola makan tidak sehat, 4 sehat 5 sembarangan ya, tinggi kalori, lemak dan gula ya. Gaya hidup kurang aktif ya tadi. Makanya saya bilang kemarin mager karena kurang output, makan banyak ya. Nah, sekarang saya balik ya. Inputnya dikit, outputnya banyak. Nah, itu akan turun ya. Kalau kita nabung banyakkan input ya, jangan dibalik ya. Nah, faktor genetik bisa ya, benar ya, karena ada namanya jaringan adiposa coklat dan adiposa putih. Saya memang keluarganya keluarga besar ya, besar-besar badannya ya. Nah, karena adiposa putih tadi ya, makan jadi lemak. Nah, kalau orang yang adiposa coklat, dia makan banyak-banyak aja tetap jadi energi. Masih kurus juga ya, Mhm. tetap memang ada ya. Jadi jangan heran, Pak, saya makan udah banyak, nyemil udah banyak, tapi tetap kurus juga ya, bukan berat di dosa ya, kadang orang bilang berat di dosa. Jadi karena ada namanya jaringan adiposa coklat, nah dia makan jadi energi langsung. Nah kalau kita makan
bukan makan, minum aja jadi lemak ya. Kata orang pikirannya aja jadi lemak ya langsung ya. Nah, ada lagi faktor psikologi ya. Biasanya kalau orang stres kadang-kadang jadi makan. Itu ada juga ya. Orang stres hobinya jadi makan ya. Aduh, ngilangin stres, hobi makan, 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 makan. Ya, akhirnya bulat ya. Gangguan metabolisme tubuh ya. Itu ada faktornya ya. Oke, kita lanjut ya. Gejala ya kenaikan badan signifikan ya karena dia hobi lapar ya makan 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 nggak dikontrol ya. Terus kesulitan mengontrol porsi makan. Iya benar saya sudah mengalami jadi udah tahu ya. Merasa lelah atau iya mager ya sama seperti ini makan ini ya. Kesulitan bernapas nah belum sampai sini saya. Untung belum sampai ya karena masih bisa terkontrol berat badannya tapi sudah merasakan ya pertama susah untuk kontrol makan ya waktu itu ya terus juga merasa lelah ya karena berat ya yang terasa tuh di lutut ya. Nah, karena saya berpikir positif, oh harus kita ubah ya. Kalau nggak kita yang sakit ya. Nah, akhirnya berubah pola itu ya sekarang bisa naik turun tangga tanpa pakai lift ya. Kalau tinggi-tinggi pun nggak kuat. Waktu di Jiangxi itu sampai 10 lantai ya Jiangxi ya. Jiangxi itu masih bisa ya. Terus waktu itu saya naik gunung ya 1.900 anak tangga ya. Jadi Wow. 1.100 ya. Itu kalau kita ke Jiangxi kan itu kan udah graduation kemarin. Jadi diajak Pak Alfian kalau nggak ke Lingsan, Lingsan Mountain itu belum ke Jiangxi kata orang. Wah, saya pikir kan Lingsan pendek kan gitu. Nggak taunya. Taunya, oh kita naik Gantole nanti. Iya, memang bener naik Gantole. Pas udah naik ke atasnya, 1.900 anak tangga. Aduh, benar-benar ya. Tapi alhamdulillah bisa ya mencapai itu dan turun kembali dengan selamat. Ya, nah itu lagi dingin 6 derajat ya di bawah itu di atas lebih dingin lagi ya. Nah, terus kabutnya ya kabutnya tebal sekali ya. Nah, itu baru pengalaman saya pertama kali naik gunung ya. Jadi saya belum pernah naik gunung baru pertama kali itu ya. Nah, penekan nafsu makan ya bisa kita dengan jeruk pahit ya teh hijau ya tapi kalau demam hati-hati ya. Jeruk pahit sama teh hijau ya karena perih nanti di lambung kalau demam ya jangan ya kalau demam ya buncis ya terus kalau ada asam urat buncis nggak boleh ya nah, naik dia ya. Nah, ada lagi yang mengkatabolisme lemak seperti kunyit jeruk nipis ya ganti jeruk lemon boleh ya asam jawa ya penghangat enzim elastase ya asam gelugur bangle nah bangle ini dia sedatif ya. Ada juga nggak boleh sekarang kalau terlalu berlebih ya. Malah ada yang dilarang katanya Bang Li ya. Sambung nyawa, kemuning, jati Belanda ya itu bisa kita gunakan ya. Jati Belanda boleh ya, daun teh boleh, lemon boleh ya. Terus mindset yang paling penting tuh mindset ya. Kita di akupuntur juga bisa ya untuk menahan nafsu makan di telinga sama di perut ya. Tapi tetap mindset ya. Mindset kita harus kita saya pengen sehat ya. Itu. Makanya di China itu orang slim-slim ya. Waktu saya ke sana ya naik subway ya, naik ini ya, malu juga ya. Yang lain slim, katanya nyembul perutnya ya. Ya, makanya taraf hidup orang di sana 90 tahun rata-rata dia meninggal ya. Karena apa? Pola hidupnya sehat ya. Ya umur rahasia Allah, tapi kita bisa usaha untuk memperpanjang umur. Bagaimana hidup lebih lama. Nah, makanya saya bikin health cultivation itu, bikin kesintasan ya, survival. Nah, saya bikin masa saya nggak harus survival kan? Paling nggak saya harus belajar untuk bagaimana memperpanjang umur lebih lama. Ya, dengan apa? Cara makanan, cara olahraga, ya, cara pikiran, manajemen, ya. Nah, makanya manajemen itu kalau kita di Islam sangat bagus, ya. Kita bisa dengar rasil, ya. Tenang kan hati tenang, ya. Kalau iman nggak dicas itu kan habis kayak baterai handphone habis, ya. Nah, kalau kita cas dengar rasil kan kita tenang, ya. Hati batin kita tenang, ya. Nah, itu merupakan tambahan, ya, buat soul kita, jiwa kita ya. Makanya pengobatan tuh body, mind, soul, spirit, energi ya. Itu jangan lepas ya. Bagaimana memperpanjang umur lebih lama? Iya, itu jawabannya ya. Makanan body ya, makanan ya, mind pikiran kita ya, soul kita isi cas dengan yang kebaikan ya, bermanfaat untuk orang banyak ya, komunitas ya, soul, spirit dan energi ya itu. Kalau kita sudah berhubung dengan komunitas yang baik ya, dengan radio rasil ya, tumbuh semangat, tumbuh
energi. Apalagi denger saya, wow semangat langsung ya. Karena kesehatan ya. Nah ini sakit kuning ya, jaundice ya, jaundice ya, matanya kuning, jaundice ya. Jaundice atau sakit kuning atau hepatitis A ya, biasanya orang ngomong kalau bahasa medisnya hepatitis A ya. Wah ini dapat nggak kita waktunya? Ini baru gangguan metabolisme ya. Nah ini peningkatan kadar bilirubin ya, kalau kita cek lab ya, bilirubin, matanya kuning ya, kadang tangannya juga kuning, mukanya juga kuning ya, itu ya. Terus ya gangguan hati ya, penyebabnya gangguan hati, hepatitis. Kalau sudah sirotis agak bahaya ya, obstruksi saluran empedu bisa ya, jadi saluran empedu itu tidak mengalir dengan sempurna ya. Biasanya apalagi nih, biasanya terkait masalah darah seperti hemolisis atau kerusakan sel darah, iya ya. Efek samping obat dapat menyebabkan kerusakan, iya ya, hepatotoksik. Makanya kalau orang makan nirasela itu bisa hepatotoksik ya, nanti bisa jaundice ya. Jadi lama-lama bisa fungsi hatinya terganggu, bilirubinnya ya. Kolestatik intrahepatik ya, disebabkan oleh alkohol ya, steroid, tuberkulosis bisa. Kolestatik steroid yang menggunakan oleh kanker ya, ya karena gangguan ke hati ya, ke pankreas ya, ke pankreas, ke apa, empedu ya, akhirnya jadi bermasalah kuning ya. Nah biasanya virus juga bisa ya, atau kelelahan ya, akhirnya kegangguan fungsi hati ya, jadi kuning dia ya. Nah, ini ya warna kuning di putih-putihnya ya. Urin berwarna gelap ya seperti teh, feses berubah warna jadi tanah liat ya. Mual, muntah dan nyeri perut kanan atas ya pada hepar ya. Kanan itu kan di hepar, hepar kita di kanan ya gitu. Nah, jadi ini kejelasan gejalanya ya, tapi ini sudah parah biasanya ya. Peredam mual ya, bisa kita gunakan jahe, jintan hitam ya, buah mengkudu, kunyit ya, asam jawa, kunyit sama temulawak yang paling penting ya. Meniran boleh ya, meniran antivirus nih. Kunyit, pegagan, meniran ya, meniran boleh kombinasinya. Penurun panas kalau sudah ada demam ya, boleh sambiloto ya, boleh pari, boleh bangli ya, bangli sedikit aja ya. Kulai, jintan hitam, buah belimbing ya. Biasanya saya gunakan sambiloto kalau untuk demam ya. Cuman sambiloto pahit ya. Sambiloto itu pahit. Jadi kalau bisa yang ekstraknya ya. Hidup sudah pahit, tambah pahit lagi ya. Jangan ya. Biar refreshing ini. Nah, ada lagi sehat pria. Wah, ini pasti yang pria mendengar ini ya. Jamu sehat pria mengatasi masalah apa ini? Metabolisme ya. Faktor penyebabnya pola makan tidak tepat, di mana dia tidak seimbang, nutrisi yang tidak cukup ya pasti ya. Karena kalau kita pola makan yang tidak sehat ya, terus kita makan-makan yang banyak radikal bebas, kita lemes ya, lemes kadang-kadang ya. Aktivitas kurang, fisiknya kurang olahraga ya, karena aliran darah. Ini ya, kelelahan berlebihan akibat berolahraga dan kelebihan juga nggak boleh ya. Karena kalau berlebihan dia akan memaksa ya, makanya kalau kita sudah berlebihan olahraga, kita harus tambahkan protein ya. Nggak boleh berlebihan juga, nanti waktu istirahat kita kurang ya. Harus diimbangi ya. Dan stres pasti ya. Stres ya, kurang olahraga juga. Ya karena darah darah kita tidak lancar ya. Penis itu aliran darah ya. Merokok, alkohol kurang tidak cukup ya. Nih tidak tidak cukup baik ya untuk tidurnya ya, karena kita ada melatonin yang harus tidur malam hari ya. Itu kita malah bawa aktivitas ya. Nah, itu akan keganggu ya metabolisme kita ya. Gejalanya ada jantung dan tekanan darah tidak normal, fungsi seksual tidak normal, ya stres juga bisa ya. Kekuatan dan daya tubuh tidak baik ya, cepat lelah, mudah mengantuk dan kurang konsentrasi. Benar ya. Ini benar ya, karena gangguan stres, gangguan hormon, akhirnya kita cepat lelah, kurang olahraga ya. Terus makanan yang tinggi lemak, tinggi gula ya, itu membuat kita lemes ya. Tapi kalau kita sering olahraga, sering apa, aktivitas kita lebih semangat, lebih kuat ya itu. Nah, makanya waktu yang naik gunung itu orang 70 tahun ya, 56 tahun itu kuat-kuat ya. Itu. Nah, kita masih muda 44 ya, jauh banget ya. Karena mereka sudah biasa jalan ya. Mereka sudah biasa jalan, terus nggak biasa kan, kalau kita kan naik ke mau ke warung aja naik motor ya. Nah, itu. Kalau mereka jalan ya, jalan ya. Jadi memang enak ya, di sana enak ya. Jadi kita ngikut juga ya, karena keamanan juga bagus ya. Nah, penambah nafsu makan ya, kalau kita kurang nafsu makan bisa kita gunakan binahong, brotowali, jahe, kunyit, temu mangga ya. Itu nafsu makan ya, tapi kalau sudah lebih jangan ya.
Penyegar badan, alang-alang, ya bisa. Cabai Jawa nih untuk seger badan. Tapak liman, cabai Jawa, purwoceng ya. Nah, kencur, mengkudu ya itu. Jintan hitam ya. Jintan hitam boleh ya karena untuk meningkatkan imunitas kita ya. Tapi jangan sering-sering. Jintan hitam ini enak memang di badan hangat, kuat badan kita cuman panas nanti. Kalau sudah sering-sering panas nanti serewan jadi ya. Jadinya GERD ya. Temulawak, sambiloto, pegagan, meniran ya. Udah jelas ya ini untuk menambah stamina kita ya untuk daya tahan tubuh kita ya. Tapi meniran jangan sering-sering malah impoten ya, harus dicampur ya. Ya, ini harus dicampur ya. Daya tahan tubuh meningkat tapi jadi impoten ya. Nggak lucu ya. Nah, ada lagi sehat wanita. Nah, ini wanita yang dengar ya, ibu-ibu yang dengar ya. Diet yang tidak seimbang dengan asupan nutrisi yang kurang ya sama ya harus memang nutrisi yang seimbang ya. Berolahraga secara tidak teratur ya ibu-ibu kadang-kadang ya sudah capek ya udah kerjaan rumah ya. Pagi dia beres-beres dulu terus dia ke kantor ya pulang udah beres-beres lagi nyiapin makan ya makanya jadi nggak teratur ya jadi kalau orang sana di Cina itu dia olahraganya saat dia di kantor ya malah naik tangga dia manual ya turun tangga dia manual, dia menggunakan subway ya, dia di situ ya olahraganya. Jadi jalan ya. Perawatan kesehatan reproduksi yang kurang baik ya. Kalau kita perempuan ini kan lebih rentan ya. Nah, infeksi lebih rentan, jamur ya lebih rentan ya karena apa ya kadang penggunaan WC yang tidak sehat atau kotor ya. Nah, ini perawatan bisa kita dengan apa tuh daun sirih ya. Daun sirih boleh kita apa kita siram ya kita cebok ya untuk daun sirih ya. Stres yang berlebihan ya itu ya pasti ya mengganggu hormon kita ya stres ini kemana-mana ya bad mood segala macem lah ya kekurangan darah dalam tubuh ya kalau kekurangan pasti akan lemes ya artinya kurang ya. Nah ini ada gejalanya ya siklus menstruasi yang tidak teratur ya kadang-kadang membuat apa tuh kata orang tuh apa bad mood ya Mhm. kesehatan organ reproduksi yang kurang baik, berat badan yang tidak proporsional, ya, cepat lelah, mudah mengantuk dan kurang konsentrasi. Nah, ada tanamannya alang-alang, ya, ada pulai, ada temulawak, ada secang, ya, echinacea, ya, jintan hitam, temulawak, ya, untuk daya tahan tubuhnya sambil tuh kunyit, ya, penambah darah bisa buah bit, ya, adas bayam, ya, adas manis, bayam, adas bintang, ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk staminanya jintan hitam ya, echinacea ya. Untuk penyegar badan bisa gunakan alang-alang ya. Ini Pak sangat bagus ya, olahraga yang paling penting ya. Terus kurang stamina. Nah, kurang stamina di mana orang merasa lelah, lemah ya. Aktivitas atau mentalnya ya berpengaruh ya karena kita eh, lemah letih lesu ya kata orang tuh ya. Nah, kekurangan latihan fisik ya menyebabkan kelemahan otot ya, atrofi ya, karena kalau kita fitness kita ini kan dia membuat massa otot lebih besar ya, hipertrofi ya. Nah, massa otot itu energi ya, hipertrofi ya. Jadi ada pusku-puskunya untuk menyimpan energi ya. Rendah daya tahan tubuh ya, asupan makan yang tidak mencukupi nutrisi atau tidak seimbang dan menyebabkan kurang energi ya. Kekurangan tidur ya, tidur nih jangan sampai larut malam ya begadang ya kurangin ya, pasti akan lemah besoknya. Stres ya, kondisi emosional yang tidak stabil ya. Nah, berapa kali penyakit itu stres, berarti kan memang body, mind, soul ya. Mind pikirannya, soul jiwanya ya. Beberapa kondisi medis seperti anemia, diabetes, hipotensi atau hipertiroid, ya, hipertiroid hormon ya. Nah, makanya memang benar ya pengobatan itu body, mind, soul, spirit dan energi. Jangan bodinya aja ya simptomnya aja diobatin, tapi yang lain enggak ya. Akhirnya ya enggak selesai-selesai ya. Merasa lelah atau lemah dan sulit berkonsentrasi, memerlukan waktu yang lebih lama untuk pulih, mudah terserang penyakit. Nah, itu mudah terserang penyakit benar ya. Kalau kita daya tahan kita tubuh kita kuat, ya insya Allah penyakit itu lewat ya. Keadaan lemah sawat atau kurang daya tahan ya. Contoh tanaman ya pemberi hangat ya bawang merah, bawang putih, cengkeh ini membuat seger ya badan kita ya. Seri ya, cengkeh ya itu membuat seger jahe ya. Peningkatan daya tahan tubuh ya echinacea tadi, jintan hitam ya, temulawak, sambiloto, kunyit ya bisa kita gunakan vitalitas pria
Bisa kita gunakan pasak bumi, ya, tapak liman, ya, cabai Jawa, ya, ketumbar, ya, pasak bumi, ya. Ini bisa digunakan semua untuk stamina, ya. Oh, habis. Kita kejar habis. Oke, Bu Nuning habis. Habis padahal kayaknya baru 5 menit ya. Tapi boleh nambah informasi sedikit kali ya dari pertanyaan yang dikirim ini. Kalau boleh jujur di WA masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah banyak juga. Tapi paling tidak disampaikan dulu jawabannya, entah bisa terjawab semua atau tidak ya, dari Ibu. Tunggu sebentar. Kalau nggak bisa WA ke sini. Boleh nanti dikirim aja ke Anda ya. Tapi setidaknya sebelum closing, ini seseorang berusia 63 tahun pernah dislipidemia asam urat, tapi sekarang cenderung normal. Makannya buah, sayur rebus mentah, sore, karbo, ubi singkong, tidak Iya, tepung-tepungan. iya, Kalau saya benar. makan protein, misalnya kacang ijo nih, segelas. Terus kedelai rebus. Tahu Oke, dia. rebus mungkin ya. Kok kambuhnya nyeri, sendi, meradang, bengkak, gimana? Bahkan Oke, sampai 3 bulan. oke. Ya, Ya, itu setidaknya mungkin juga dialami oleh yang lain. Itu dijawab, tolong, karena makan kacang hijau enak kok bisa sakit gitu loh. ya kan kacang-kacangan, ya. Kacang-kacangan itu membuat peradangan sendi, ya itu. Iya. Oke, bagaimana mengatasi berat badan yang udah masuk kategori obesitas, padahal olahraganya udah keren banget loh, agar berat badan ideal, tapi metabolisme masih saja terganggu. Nggak bisa diet deh, gimana solusinya? Kalau berat badannya mau turun, mungkin sakit hati kali ya. Oke, Oke, silahkan dijawab. oke. Jadi yang pertama, ya, dia sudah makan makanan yang bagus, ya. Kalau menurut saya bagus makanannya, ya. Dia pun proteinnya nabati, ya. Cuman kacang-kacangan tuh bisa membuat radang kalau berlebih, ya. Nah, tapi saya juga nggak tahu, tadi asam uratnya juga normal, ya. Tapi Mhm. coba cek di vena, ya. Takutnya cuma di jari, ya. Kalau di jari kan kadang-kadang kurang akurat, ya. Kalau bisa di vena, ya. Nah, coba kurangin yang kacang-kacangan tadi, ya. Kacang-kacangan, coba seminggu ini di oven, ya. Ada nggak berkurang peradangannya, ya. Kalau misalnya dia meradang banget, kasih aja parman kayu manis, cengkeh, ya, dibubukin di radangnya, biasanya akan berkurang karena sebagai antiinflamasi, ya. Atau jahe, tambahin jahe, ya, jahe, serai, kayu manis, cengkeh, ya, diparmin di tempat inflamasinya, ya. Nah, tapi asupan tadi kurangin yang kacang-kacang. Kalau bisa stop dulu, ya, kita lihat 1 minggu ini, ya, aman, Mhm. ya. Kalau aman ya sudah, jawabannya di situ, ya. Oke. Yang kedua tadi obesitas, ya, obesitas, ya, kalau pengalaman saya sendiri, ya, pengalaman saya sendiri, ya, inputnya dikurangin, ya, olahraga besar, kuat, ya, banyak, tapi kalau inputnya banyak sama aja, ya, jadi, ya, pasti itu, ya, karena inputnya paling penting, ya. Kalau kita input kurang gini, kita lapar, kayak kita puasa, ya, kita puasa Ramadan tuh pasti turun berat badan, kecuali dia ngembat malamnya, ya. Malamnya ngembat ya percuma, ya. Kenapa kita turun? Karena pas kita makan subuh, ya, pas kita makan sebelum subuh sampai jam 12 tuh kita ngerasa krocok 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 perut, kan. Nah, itu lemak kita lagi dibakar, ya. Jam 1 kita segar lagi, kan, karena lemak kita sudah dibakar jadi energi, ya. Nah, makanya orang puasa pasti kurus seharusnya, ya, kalau dia tidak malam-malamnya ngembat, ya. Kadang itu habis maghrib, habis isya, habis taraweh, ya. Nah, itu over, ya. Nah, kalau kita pun sebenarnya kita pun nggak perlu olahraga, nggak olahraga, ya, maksudnya nggak olahraga, bukan nggak perlu olahraga, nggak olahraga. Kalau kita inputnya sedikit, itu pasti turun, ya. Seperti intermittent, ya. Ada pasien saya karena ketemu, wah, keren banget dia, 2 bulan turun 20 kilo, ya, keren banget. Oh, Saya yang edukasi, dia duluan malah, ya, saya yang belum. oh. Nah, jadi dia intermittennya bisa sampai jam 5. Dia cuma makan sehari cuma jam 5 sore, ya. Kalau nggak kuat jangan, ya, nanti Mhm. bahaya, ya. Mending pelan-pelan, ya. Nah, jadi dia makan itu hanya jam 5 sore, ya, tiap hari, ya. 2 bulan dia turun 20 kilo.
Ya olahraganya cuma sederhana, dia jalan doang katanya. Ya. Nah, kenapa turun? Karena ya nggak ada lagi yang mau dipecah, lemak pasti dipecah. Ya, ya energi yang tersimpan di hati, di otot kan kalau kita berlebih, energi itu tersimpan di hati dan di otot. Mhm. Tapi kalau otot sudah kalau kita puasa, nah hati dan otot gula yang di hati dan di otot dia dipakai untuk energi. Habis itu nggak ada lagi lemak yang dipecah, pasti kurus, ya. Inputnya yang penting. Nah, habis input olahraganya seadanya jalan aja udah cukup sebenarnya, ya. Nah, kalau memang pengen makannya banyak, ya olahraganya mesti lebih over lagi, kayak petani. Petani itu kan makannya banyak, ya, sepiring naik kayak gunung ya, itu. Nah, tapi dia jalan jauh banget. Saya pernah ya saya punya pesantren di Sukabumi kan. Nah, Mhm. itu dia ngomong deket Pak, deket, deketnya 5 kilo, deketnya 5 kilo jalan gitu. Ya, nah mereka ngomong deket 5 kilo itu karena mereka sudah biasa jalan pakai cangkul ya, narok ya, terus dari pagi sampai sore nyawa, ya. Jadi outputnya itu lebih banyak Iya. dibandingkan itu. Ya, itu saya ngerasakan sendiri ya. Saya sudah mulai coba intermittent itu jam 6 selesai atau jam 5. Saya makan besoknya jam 8 atau jam 9. Kalau nggak ada kerjaan saya bisa sampai jam 12 ya. Nah, itu turun ya. Tanpa olahraga pun turun. Nah, makanya saya olahraganya saya tambahin untuk stretching aja. Berenang ya. Berenang itu paling penting untuk punggung kita, pinggang kita ya. Nah, Oke. itu kejepit. Sayang sekali kita terbatas waktu nih. Tadi kalau jalan kaki 6.000 langkah sehari, seminggu 3 kali sehat juga kali ya. 30 menit yang penting ya. Oke. 30 menit. Ada informasi barusan, silahkan jalan terus Mbak Nuning. Oke, kalau begitu lanjut ke pertanyaan berikutnya saja, yaitu yang dikirim oleh Aba ya, Aba AL ya. Pak Alfian, fenomena realitas di kehidupan terasa lumayan unik karena bagi sebagian besar laki-laki yang masih ngebujang atau belum menikah, itu maunya makan banyak pun tapi badannya tetap kurus. Tetapi setelah dia menikah otomatis jadi gemuk. Ini penyebabnya apa ya Pak Alfian? Oh, karena ada Penyebabnya pendampingnya. dilayani. Yang Dilayani. pen Penyebabnya sudah cocok dilayanin. Ya saya dulu waktu belum nikah 70 kilo ya. Nah, sejak saya nikah naik 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 jadi naik naik. 100. Oh enggak. Enggak sampai, belum, belum, jangan sampai. Ya, terakhir itu 98. Ya, sekarang udah turun lagi 90 ya. Nah, ini saya pengen turun lagi ya, itu. Nah, kalau dulu belum nikah aktivitas lebih banyak ya, maksudnya olahraga dulu kan kita enak kan. Ya, karena kita kuliah, kita sekolah ya, kita olahraga nggak ada beban, maksudnya tuh nggak ada pikiran untuk udah deh, saya mau berjam-jam pun olahraga nggak apa-apa. Ya, kalau kita sekarang kan sudah punya tanggung jawab ya. Kita balik ke rumah dan istri pun menyiapkan makanan ya. Jadi sudah diurusin ya. Kemungkinan di situ kalau menurut saya sudah diurusin. Kan pengalaman saya ya. Jadi karena diurusin nggak kurus gitu ya. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Naya. Usia saya masih 21 tahun, nggak Ya, punya ya. riwayat diabetes, dari keluarga itu nggak ada. Kaki saya tuh sering sakit, bermacam-macam rasanya. Kadang kesemutan, kadang terasa panas, kadang terasa bergetar. Selain itu, kaki saya juga muncul eksim di sitrotik. Tetapi saya tidak sering merasa lapar dan buang air kecil saya juga normal. Waktu itu saya pernah cek gula darah, hasilnya juga normal, 92 miligram per desiliter. Jadi, apakah ini masih ada kaitannya dengan diabetes ya? Oh. Oke. Jadi pertama kalau mau cek diabetes itu HbA1c ya. HbA1c gula rata-rata 3 bulan. Nah, itu lebih akurat dibandingkan gula puasa, gula PP2 jam bisa nipu ya. Kalau kita makan bagus, pas kita cek bagus ya. Kalau HbA1c pas saat kita nggak ngecek kita makannya 4 sehat 5 sembarangan, ketawa ya rata-rata 3 bulan. Oke, itu yang pertama ya. Kalau mau cek gula. Tapi saya belum tentu ini gula ya, cuman ngasih tahu ya. Nah, kedua, dia kesemutan sebelah atau menjalar sebelah atau panas sebelah. Itu yang paling penting kita tahu. Kalau memang sebelah berarti itu ada kejepit di tulang belakangnya, ya. Ada masalah pesarafan, ya. Nah, kalau eksim biasanya pembuluh darahnya nggak lancar, ya. Atau imunitasnya turun, ya. Kasih lintah biasanya eksim sudah bagus, ya biasanya, ya. Ada eksim dikasih lintah biasanya bagus, aliran darahnya lancar. Nah, cuman imunitas turun juga bisa, ya. Atau dia ada masalah gangguan
autoimun ya, bisa Mhm. inflamasi kemana-mana, tapi bukan eksim, biasa inflamasi ya. Nah jadi coba cari sebab yang lain ya, karena kalau diabetes saya mikir nggak mungkin ya kalau masih muda ya, kecuali dia memang ada tipe 1 keturunan ya, terus makanya yang bergula-gula ya, tepung-tepung, nah kemungkinan. Nah tapi kalau tadi kuncinya dia cuma sebelah ya, itu pasti ada masalah persarafan. Coba cek pinggangnya ada masalah nggak, atau duduk lama atau apa menjalan. Apalagi tadi clue-nya panas ya, berarti saraf ya, Mhm. saraf pit Apalagi itu. usia masih muda ya. Usianya masih muda ya. Mhm. Nah, itu tinggal kita cek nanti ya di mana Oke, maksud. yang berikutnya dari Mbak Rizda. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. bertanya dong, apakah faktor genetik itu lebih dominan dibandingkan dengan gaya hidup di dalam menyebabkan gangguan metabolisme kita? Terima kasih. Yo, sekarang malah 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 tipe 2, malah sekunder ya, malah Mhm. gaya hidup sekarang yang paling banyak. Orang sakit sekarang banyak gaya hidup ya. Bukan karena keturunan. Keturunan ya. Pertama regulasi kita ya. Kita MSG itu tidak terkontrol ya. Pokoknya lebih di Indonesia enak banget kalau mie ya, mie instan ya. Kalau di luar mie instannya nggak enak ya, karena ada regulasinya. Gula di kita tinggi banget ya. Minuman soft drink itu bisa setengahnya ya gula kita. Di sana di China ya, karena saya kemarin sekolah di China, itu tidak ada rasa yang nggak enak, kopinya nggak enak, susu kedelainya nggak enak, nggak ada rasa. Ya tapi karena sudah tiap hari sering-sering begitu, akhirnya enak juga. Pas di sini, wah nggak enak banget rasanya, terlalu manis ya itu. Luar biasa, beda, beda ya itu. Jadi berbeda jauh ya. Jadi yang karena pola hidup yang degeneratif tuh lebih banyak sekarang dibandingkan yang genetik ya. Jadi tidak bisa apa dibilang sekarang genetik, enggak ya, malah yang bukan genetik sekarang ya, pola hidup ya. Itu. Oke. Oke. Masih ada yang mau ditambahin? Nah, itu sekarang kan fenomena yang anak kecil ginjal akut ya, Mhm. gula tinggi, ya kan itu fenomena apa? Ya karena sering minum soft drink ya, soft drink ya, yang minum yang di kemasan-kemasan itulah ya, karena tinggi gulanya, ya gulanya tinggi. Nah, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun ya, akhirnya kena diabetes karena ginjal akut, kena ginjal akut cuci darah ya, Mhm. udah jelas banget ya itu. Oke. Pertanyaan dari Ibu Aminah. Pak Alfian, saya tuh tiap hari olahraga jalan keliling komplek. Semua normal, cuma heran kok kolesterolnya naik, turun nggak jelas. Apa Makanannya penyebabnya? makanannya, inputnya dulu. Jadi kalau kita mengobatin orang itu, pertama kalau saya sering ya, Mhm. input itu kita gali. Ya, inputnya itu apa? Ya, dia masukin makanan itu apa? Ya, kalau sering minum gorengan, Pak Alfian saya kolesterol tinggi, ya gorengan tiap hari. Ya, sudah tuh Pak Alfian saya kolesterol tinggi. Udang makan, kuning telur makan, udang ini kepiting seafood, ya, kuning telur ya. Nah, makanan, asupan makanannya coba diperhatikan asupan makanannya. Ya, kita nggak memikirkan dia genetik ya. Memikirkan pola makannya dulu ya, kita lihat asupannya dulu yang masuk ya, yang masuk tuh apa ya, nah baru kita pikirkan untuk bodinya ya, kesembuhannya ya, kita kasih herbal untuk menurunkan kolesterolnya, kita terapi ya, tapi yang inputnya dulu. Kalau inputnya tetap makan aja apa aja sama aja, cuman ditahan doang ya, nah akhirnya nanti lepas naik lagi lonjakan ya. Nah pertama input ya, stres ya, pikiran segala macem ya, baru kita obatin. Nah obatin, kasih lagi saran ya, sarannya apa setelah ini? Oh olahraga, jalan, oh pantangan makan ya, terus kita sarankan apa lagi, misalnya apa, kalau dia kejepit misalnya, oh stretching ya. Nah itu kalau saya gitu ya, jadi pertama kita runutkan dulu penyebabnya apa ya, kita anamnesa ya, sampai ketemu clue-nya baru kita terapi. Apa yang terapi yang cocok, bukan semuanya lintang, enggak. Yang cocok apa nih buat dia nih, misalnya kayak kemarin ada pasien saya cedera udah lama ya, ACL-nya pernah robek ya. Nah, dia sakit terus ya. Kita caranya treatmentnya udah beda. Bukan kita traksi tambah robek ya. Ada caranya. Oh, orang jantung ada caranya, teknisnya. Oh, stroke ada caranya. Saraf kejepit ada caranya. Nah, baru kita berikan saran ya, konseling, saran terapi ya itu ya. Nah, biasanya ya bagus ya, insya Allah bagus ya itu. Oke.
Baik, yang berikutnya dari ibu atau bapak nih, Naufal Maulana. Pak Alfian, saya selama ini mengikuti anjuran Pak Alfian, apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan makan yang saya konsumsi ya. Kalau sekarang ini di usia 57 tahun, kemarin cek gula darah itu DM-nya 138 ya. Dan kemarin periksa juga terkena asam lambung. Selama ini saya puasa Daud kurang lebih 2 tahun loh. Apakah ada hubungannya penyebab asam lambung ini dengan puasa Daud? Dan katanya juga nih air tajin singkong itu bisa membantu mengobati asam lambung tersebut selain obat medis. Mohon informasinya. Terima kasih. Ya, berarti kalau gulanya tadi kalau dia PP 2 jam atau sewaktu itu aman ya. Eh, Jadi yang keluhan dia semua aman kecuali lambung ya. Nah, lambung ini kan banyak penyebabnya. Bisa dia karena obat-obatan. Misalnya kalau dia makan obat antiinflamasi atau makan obat pengencer ya, bisa lambungnya kena. Yang kedua dia stres ya. Tadi obat-obatan stres ya. Nah, stres bisa meningkatkan asam lambung. Yang ketiga, makanan-makanan yang pedas ya. Sambal ya, hobinya makan sambal, makan pedas, makan asam-asam ya. Asam-asam hobi ya. Terus makan apa lagi yang perih ke lambung, misalnya dari habatus soda sering-sering. Nah, lama-lama juga bisa iritasi lambung karena panas ya. Terus yang bergas ya, yang bergas nangka ya, atau kol ya, atau durian. Nah, itu juga bikin asam lambung naik. Nah, kalau kita sudah punya asam lambung, makan per 3 jam ya. Nah, untuk sementara kalau memang dia ulkus peptikum yang di atas, dia diperparah kalau saat nggak makan ya. Dia tambah perih nggak makan. Tapi kalau ulkus duodenum yang di bawah, dia diperparah saat makan. Malah dia makan dia kembung ya. Nah, kalau dilihat kalau misalnya Bapak mengganggu puasa Daud itu, sehatkan dulu ya. Sehatkan dulu, makan per 3 jam sekali. Tapi sedikit aja nggak apa-apa ya. Nggak perlu banyak ya. 3 jam sekali makan sedikit aja. Tapi jangan yang tadi ya. Yang cabai, yang pedas, yang asam, semangka, yang melon ya. Itu manis tapi perih di lambung ya. Jeruk nipis. Nah, lemon aman asam tapi aman di lambung, alkali ya, apa tidak membuat asam ya. Jadi ada pantangan, ada sarannya. Nah, kalau memang dia diperparah saat makan, ya berarti makanannya pas makan itu jangan terlalu banyak ya. Nah, dia ada luka di atas, luka di bawah ya. Nah, tergantung lukanya. Sembuhkan dulu kalau menurut saya ya, baru puasa lagi. Karena kalau dia luka masih kita puasa karena lambung itu otot polos ya, dia tanpa perintah ada makanan digiling dia. Nah, luka darah itu digiling dia, dianggapnya makanan. Ya nggak bisa diperintah, weh gilingnya pilih-pilih dong, jangan pilih sembarangan darah digiling juga. Nah, itu nggak bisa ya. Ya. Oke, kalau saya sehatkan dulu ya Pak, kalau menurut saya. Baru puasa Puasanya lagi. keren, tapi harus dalam kondisi sehat gitu ya. Ya, nanti malah kemana-mana ya. Kalau lambung kemana-mana Bu Nuning, kepala dulu-dulu sakit, dada udah ketekan ya, nggak enak, nggak nyaman. Sampai ke belakang ya, keringat dingin ya, kena AC, kena dingin aja sudah langsung keringetan. Wah, pokoknya nggak nyaman ya, nggak nyaman banget ya. Oke. Mau tanya nih, ada nggak sih buku yang disediakan oleh narasumber kita yang isinya apa yang dibahas sekarang? Keren banget, soalnya nggak nyimak sepenuhnya. Hello. Ada buku, ada dua saya sudah terbitkan, ISBN-nya ada. Nanti tinggal di Rasil ya. Nah, atau saya buka ada Shopee juga ada ya, atau di Rasil aja deh kalau mau pesen ya. Oke, di Etara ada ya, disediakan. Ah, Baik, atau ngikutin di sini juga saya bahas di YouTube ada, YouTube saya ada ya. baik. 4 sehat 5 sembarangan emang banyak kita kerjain katanya. Itu ngomong-ngomong soal manggis, kok kulitnya dimakan? Gimana caranya makan kulit manggis? Oh, Jadi kulitnya itu dikeringkan ya. Kalau kalau kita mau gunakan kulit manggis ya dikeringkan dulu ya. Dikeringkan sampai kayak daun teh itu ya. Nah, baru kita seduh dengan air, direbus boleh ya, bukan langsung kulit manggisnya kan nggak enak. Kalau kering kayak teh. Nah, cuman memang dia daya tahan tubuh, dia antioksidannya tinggi banget ya. Kalau nggak salah 17.000 ya. Biji anggur aja 12.000 ya.
Nah, tapi dia hepatotoksit kalau jangka panjang, ya, mengganggu fungsi hati, ya. Jadi jangan sering-sering pas mau mau flu-flu aja, mau sakit, mau apa, nah minum kulit manggis. Bikin boleh, ya, tapi kering banget ya. Kalau nggak kering banget, sampai kadar air itu 5% ya. Kalau bisa kurang dari 5%. Karena kalau dia nggak sampai 5% berjamur nanti. Karena kulit manggis itu kan agak basah ya. Jadi harus kering-kering banget ya. Kalau nggak kering banget dia jamuran, ya itu. Jadi kalau musim hujan nggak cocok ya ngejemur Nah, itu cocok. Ya, kulitnya bisa bisa gunakan jamuran. pakai open. Open bisa, Mhm. tapi tidak boleh lebih dari 55 derajat. Karena kalau dia lebih dari 55 derajat rusak antioksidannya. Sedangkan kita Oke. itu antioksidannya. Pertanyaan berikutnya, ini belimbing wuluh itu belimbing sayur ya? Bingung dia. Ya, ya, belimbing yang asam itu, Aha. belimbing yang bulat, yang asam, kalau kita suka bikin pindang ya. Kalau di Palembang tuh bikin pindang pakai belimbing wuluh, enak banget itu ya. Untuk jerawat pun bagus belimbing wuluh tuh ya. Dioles ke wajah gitu? Dioles ke wajah, iya, dioles ke wajah ya. Itu jadi kita apa, maskerin ke muka Hmm. ya, dibejek-bejek dulu ya, dimaskerin ya, jangan kena mata ya. Gitu. Yang Nah itu, jelas ibu-ibu pasti suka make belimbing wuluh ini untuk bikin asam padeh ya. Asik. iya, ya, alami aja, jangan pakai asam cuka ya. Pertanyaan berikutnya terkait alpukat. Hmm. Kenapa kelebihan gula bikin kita suka pipis, makan alpukat bisa teratasi gitu? Kelebihan gula kita suka pipis ya. Kalau kita diabetes tinggi gula pasti suka pipis, poliurin tadi kan ya. Mhm. Jadi kalau kita berlebih, Allah itu ciptakan tubuh kita akan membuang gula ya. Nah, maksudnya untuk mengatasi gula bisa menggunakan daun alpukat ya. Salah satunya Direbus? ya direbus, atau Mhm. satu, atau kunyit, atau kayu manis, atau daun sendok, atau apalagi untuk anti diabetes, broto wali ya. Nah, itu bisa untuk anti diabetes, atau insulin, atau cermai, daun cermai ya. Itu Atau kalau minum yang tawar-tawar sambil ngaca. Kan wajah di cermin manis. Oke, ini pertanyaan berikutnya terkait dengan em, buncis. Masa iya sih buncis bikin asam urat? Saya baru denger. Oh, oh. ya, ya, buncis kacang panjang ya, itu akan membuat asam urat naik ya, karena dia meningkatkan purin ya. Nah, purin itu akan menjadi asam urat ya, asam urat Mhm. ya kalau berlebihan ya. Tapi kalau nggak berlebihan masih muda aman. Tapi kalau sudah umur 40 hati-hati ya. Hati-hati apalagi sudah pernah kena asam urat ya, pasti akan bengkak dia. Nah, asam urat jadi batu, batu ginjal bukan batu intan, batu permata ya. Kalau kan enak ya. Itu. Oke, sekarang terkait pertanyaan yang pasti juga akan diminati para pria. Sambiloto bagus buat kesehatan pria, saya dengar tadi. Terus kenapa meniran bikin impoten? Hello. Kalau kalau pengen coba nggak apa-apa, tiap hari minum mineral. Nantangin gitu ya. Jadi gini, ya, kalau untuk stamina pria itu biasa kita gunakan pasak bumi ya, purwoceng ya, terus apa tuh, Sambiloto purwoceng tadi ya. Mhm. ini sambil utuh boleh ya untuk aliran darahnya. Terus apa, cabai Jawa ya, cabai Jawa, terus jintan ya, itu untuk aliran darah ke penis ya. Bawang putih ya, daun dewa. Nah, itu bisa kita gunakan ya. Nah, kenapa Madiran tadi bisa impotensi? Ya karena memang mengganggu ya, mengganggu dia kelebihan, dia akan mengganggu aliran darah ke penis ya, akhirnya jadi impoten. Oke, jadi jauhi meniran gitu ya. Nah, kalau sering-sering, kalau nggak sering-sering nggak apa-apa. Kalau dosisnya masih rebusan masih aman, tapi kalau dosisnya ekstrak hati-hati ya. Oke. Ekstrak, ya. Tadi ada yang tanya tentang rumah sehatnya Bapak Alfian. Kalau pegang pen boleh dicatat. Nanti kalau salah dibetulin ya, Bung Alfian. Jalan Ruyung nomor 7, Blok A20, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit di Jakarta Ya, Timur. Betul? betul. Oke. Dan kalau kita sudah ada di
penghujung mungkin boleh dirangkum terkait dengan bahasan kita, gangguan metabolisme dan kebugaran kesehatan kita. Sok. Ya, oke. Jadi kalau mau searching tinggal Rumah Sehat Alfian. Saya sudah bikin web yang baru ya, bukan Rumah Sehat Indonesia lagi, Rumah Sehat Alfian. Rumah Sehat Indonesia itu sudah ada yang mematenkan. Nah, Rumah Sehat Alfian itu sudah saya patenkan. Jadi sekarang gampang searchingnya Rumah Sehat Alfian, nama saya sendiri ya. WA nanti kalau kurang jelas WA, jangan telepon ya, WA aja ya. Karena kalau telepon nanti akan Nggak banyak, terangkat. kan terangkat. Jadi bagusnya apa tuh WA ya. Oke, jadi rangkuman kita hari ini tentang metabolisme dan kebugaran. Nah, jadi apa sih yang kita dapatkan intinya hari ini? Ya intinya hari ini adalah pertama jangan 4 sehat 5 sembarangan. Sembarangan. Ya itu paling utama, kunci utama ya. Kalau kita nggak 4 sehat 5 sembarangan, berarti kita pola hidup sehat. Pola hidup sehat akan memperbaiki tubuh kita, akan menjaga tubuh kita tidak berlebihan seperti kolesterol, ya, hipertensi, diabetes, ya, apalagi tadi kegemukan, ya. Nah, itu akan menjaga stabil tubuh kita menjadi ideal dan tidak berlebihan di dalam pembuluh darah, ya, sehingga tubuh kita lebih sehat, darahnya lancar, oksigennya banyak, akhirnya tubuh kita sehat. Nah, satu lagi adalah kebugaran. Ya, kebugaran itu ya stamina tubuh kita. Bagaimana kita meningkatkan stamina tubuh kita? Ya, dengan olahraga. Olahraga tadi apa? Memperlancar aliran darah, memperlancar oksigen kita. Ya, kalau kita sering olahraga, tubuh kita lebih kuat, tapi tidak berlebihan. Tidur yang cukup. Kalau tidur nggak cukup, pasti kita besok lelah. Asupan makanan yang baik, ya, tambahan boleh yang tadi puroceng, pasak bumi, cabai Jawa, jintan hitam, tapi tidak boleh berlebih jintan hitam karena panas ya. Apalagi puroceng ya itu bisa kita gunakan. Jadi kuncinya adalah hindari 4 sehat 5 sembarangan, terus psikisnya diperbaikin dengan mendengarkan rasil ya. Yang ketiganya obatin kalau sakit, oke? Terima Iya, kasih buat pentingnya. informasi yang sungguh sangat mempersuasi kita. Yang jelas, jaga fungsi tubuh dengan makanan, minuman, olahraga, istirahat, dan satu lagi, STD, Pikiran. sikap tahu diri. Sekali lagi terima kasih dan juga terima kasih untuk radio-radio yang menyebarluaskan juga siaran-siaran dari Rasil. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.